No. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kita siang ini kedatangan 2 tamu, yaitu yang satu Burana. Kita ketemu lagi sama Burana. Kemudian kita akan ketemu juga dengan Mbak Almira. Mbak Mira sebentar lagi juga akan bergabung. Tapi yang pertama kita akan dengar dulu beberapa patah kata, banyak gak cuma beberapa kata aja, dari Burana. Burana akan membawakan materi tentang apakah hari ini? Tentang public speaking ya. Burana suaranya agak benteran ya. Oke. Ini kedengeran nggak? Oke, dengar kalau itu. Oke. Aku izin kopas dulu materiku ya di chatroom. Jadi kalian bisa sambil intip chatroom atau nanti mau dikopas setelah ini juga boleh. Ntar ya. Oke. Seperti biasa, Burana suka berinteraksi dengan kita menggunakan chatroom. Jangan lupa pembahasan Burana dan juga Mbak Almira nanti ditulis reviewnya ya. Sebentar lagi saya share untuk link Google Form-nya. Halo Mbak Almira, apa kabar? Baik. Halo semuanya, teman-teman. Namaku Almira. Mbak Almira ini pernah membantu saya menulis jurnal ya dengan Julie. Halo Alira.
Ini karena satu dan lain hal, aku terpaksa pakai masker hari ini, padahal sebetulnya sudah dari tadi. Nah, langsung aja kita mulai di materi Oke, pertama Bu ya. Rana, Bisa maskernya kan maskerku? sangar. Nah, Silakan Bu Rana sambil, dimulai. oke, sambil dibuka chatroomnya. Nah, jadi di sini aku mau jelasin tentang 101 public speaking. Poin pertama adalah dalam melakukan public speaking, kalian tuh harus banget untuk prepare. Prepare di sini itu ada yang namanya research dan juga writing. Seringkali kan orang mengira kalau public speaking itu spontanitas aja kayak gitu, mengalir aja. Nah, kalau misalnya kita nggak prepare, seringkali kan selain ngeblank dan hambatan-hambatan lainnya kayak misalnya ngomongnya kecepatan atau waktunya kelamaan, nggak mulai-mulai intronya atau gimana gitu. Nah, jadi dari writing itu kita bisa portion. Jadi kita mau openingnya berapa lama, materi kita berapa lama, dan closing berapa lama. Jadi secara total itu berapa lama kayak gitu. Karena kan time management sangat perlu ya. Kalau kita ngomong dalam durasi yang tidak ditentukan, takutnya pesannya itu tidak sampai dan audiens itu udah keburu nggak fokus kayak gitu. Terus kalau kita ngomongin soal riset, public speaking kan ada banyak banget macamnya, tergantung dari audiensnya seperti apa. Jadi kita harus cek dulu. Nanti jadi audiens kita siapa? Apakah sama-sama mahasiswa, pertama dari segi usia, ataukah orang yang lebih tua, ataukah mungkin anak-anak, terus berapa jumlah mereka gitu. Terus habis itu dalam rangka apa mereka ke sini. Bisa jadi audiens kita itu sangat homogen atau sangat heterogen. Suatu contoh itu misalnya gini, misalnya nanti yang datang itu ya teman-teman satu angkatan kalian, anak vokasi hospitality. Berarti kan mereka berangkat dari akar pemikiran yang sama dan kurang lebih memiliki knowledge yang sama gitu. Tapi kalau misalnya itu sangat heterogen, misalnya satu kampus UNER gitu kan, nanti ada anak kedokteran hewan, ada anak perikanan, ada anak fisip, ada anak apa. Nah, kalian tuh patut untuk mencari persamaan dari mereka apa. Jadi jangan lagi ada acara misalnya gitu ngundang orang banyak, tapi yang diobrolin itu isu-isu internal. Kadang-kadang kan jokes-jokes dalam kayak gitu kan sangat gak bisa relate ya. Maunya ice breaking tapi malah jadinya nggak relate. Dimana kalau lebih mengangkat kayak isu kampus secara general atau guyonan yang lebih universal kayak gitu untuk ice breaking-nya. Lalu di poin kedua itu ada praktis. Setelah kita prepare, jangan lupa untuk praktis. Seringkali menganggap kalau prepare-nya sudah matang di writing, wah script ini sudah bagus banget gitu. Dia hanya melakukan latihan sekali 2 kali. Nah, itulah yang bisa memunculkan dua hambatan public speaking seperti pertama blank atau yang kedua nervous gitu. Karena nervous dipicu dari apa? Perasaan dalam diri kita sendiri yang sangat tahu lah kalau kita itu kurang persiapan gitu. Jadi kayak ada suara hati tuh kayak yang, loh, bentar-bentar aku nggak ready nih kayak gitu. Terus yang poin ketiga adalah gladi kotak dan gladi bersih. Jadi jangan puas kalian hanya latihan di depan cermin aja atau merekod dan mendengarkan suara kalian aja. Kalian harus gladi kotor, itu nanti kalian tampilin ke peers kalian yang punya opini yang bisa membangun lah ya. Maksudnya orang yang mungkin apresiatif dan bisa memberikan masukan sehingga penampilan kalian tuh jadi lebih baik nantinya. Setelah kalian dapat feedback, kalian proses dan kalian sedikit utak-atik speech kalian, kalian bisa melakukan gladi bersih kayak gitu dan melihat apakah hasilnya itu jadi lebih baik atau ada yang harus dibenahi lagi kayak gitu. Dan poin keempat adalah persiapan mental dan beraksi dengan tenang. Nah, seringkali kita itu terlalu hektik dalam hal riset dan sebagainya, latihan, tapi kita nggak sempat take a moment untuk namaste sebentar, minum air dulu atau dengerin musik kesukaan. Pokoknya kita harus punya momen tenang sebelum kita tampil. Dan saat tampil kita harus memastikan kalau kadang-kadang kan kita adrenalinnya tinggi banget nih deg-degan gitu. Itu tolong dibalik karena kalau misalnya terlalu adrenalin bisa jadi tahu-tahu hilang tuh di tengah-tengah. Jadi yang penting adalah kita harus set mindset kita itu sangat tenang sehingga kita sangat sadar tentang apa yang kita ucapkan dan
kita ini sangat tahu habis ini harus ngomong apa, habis itu harus ngomong apa kayak gitu. Terus habis itu ini ada poin do and don't-nya. Yang pertama ada clear message. Jadi kalau dalam public speaking, misalnya kalian punya pesan tuh banyak banget ya, misalnya ada 5 atau berapa gitu. Nah, kalian bisa persingkat dengan satu jargon kayak gitu. Satu jargon atau satu ini aja. Apa sih? Ya jargon sih. Satu jargon yang kalian lontarkan di awal, di tengah-tengah di remind, dan di ending nanti diucapkan lagi. Nah, jargon itu bisa satu kalimat yang cukup eye-catching banget dan mudah diingat, sehingga pesan kalian itu bisa di-repeat oleh audiens kalian dan sudah dipastikan kalau yang kalian sampaikan itu sudah nyampe ke audiens kalian. Nah, contoh-contohnya itu seperti kalau kalian melihat kampanye-kampanye itu loh, kayak gitu. Kan itu biasanya orang-orang disuruh ikut jargon juga, kayak gitu. Jadi kalau misalnya audiensnya sudah bisa mengulangi jargon kalian, otomatis mereka sudah mendengar dan secara tidak sadar menginternalisasikan atau memahami maksud kalian kayak gitu. Terus poin kedua dari dua adalah strong first impression. Seringkali kita punya materi itu udah bagus banget kayak gitu ya, udah matang banget, tapi karena awalnya tidak dimulai dengan cukup mencuri perhatian, audiens kita jadi hilang fokus. Nah, sayang banget kalau ternyata message kalian itu kalian sampaikan sudah di awal, sementara di tengah dan di akhir itu kurang di-repeat lagi, sehingga akhirnya audiens kalian tuh menganggap kayak, wah enak nih materi disampaikannya, tapi kurang tahu ini tadi ngomongin apa, kayak gitu itu kan sayang banget. Terus habis itu ada yang nomor 3 yaitu mode storytelling. Nah, jadi pastikan kalau kalian public speaking itu jangan disajikan seperti poin per poin, jangan seperti presentasi. Kalau presentasi kan memang harus poin ya. Tapi kalau dalam public speaking kalian itu harus sebisa mungkin itu flawless dan seamless. Jadi kayak apa ya, nyambung itu seumpamanya jahitannya tuh nggak kelihatan gitu loh. Itu tuh benar-benar nyambung terus gitu. Jadi jangan patah-patah kayak poin kayak gitu. Nah, terus yang poin keempat ada yang namanya interaktif. Jangan sampai kalian saat public speaking itu melupakan audiens di depan kalian. Bisa aja ngobrol orang yang di depan, bisa aja ngobrol yang tengah, bisa aja ngobrol yang belakang. Untuk memastikan kalau mereka memberikan atensi 100% ke kalian gitu. Karena public speaker yang berhasil adalah public speaker yang berhasil menyulap mereka untuk memperhatikan materi kalian. Seringkali kesalahannya adalah dia hanya ngajak ngomong panitia, atau ngajak ngomong orang yang dikenal, atau aja ngomong barisan paling depan aja. Karena menurut dia tengah dan belakang itu amburadul gitu misalnya. Yang belakang nih ada yang tidur, ada yang apa gitu loh. Justru kalau kalian merasa ingin menjadi powerful public speaker, kalian bisa challenge itu kayak misalnya bikin tebak-tebakan sambung kata atau bikin tanya jawab tapi dalam singkat aja yang fun aja kayak ice breaking gitu ke yang ngantuk atau yang tengah-tengah yang lagi ngobrol kayak gitu untuk to grab attention mereka gitu in fun way ya, jadi bukan sarcasm. Nah, terus habis itu ada poin kelima yaitu pause and continue. Jadi kalau misalnya kalian lihat orang public speaking yang ngomongnya lancar banget kayak hajar gitu, itu nggak selamanya bagus ya. Mungkin bagus buat dia, oke, enak ya cepet selesai ya, udah selesai deg-degannya udah turun kayak gitu, nggak juga. Tapi dalam kita mencerna message yang beruntun dalam waktu lama itu akan sangat susah gitu. Sebagai audiens tentu aku akan merasa kelelahan gitu, kecapean kayak habis ini itu kayak gitu. Nah, akan lebih baik kalau kita tuh tahu saat dimana kita harus berhenti sejenak dan melanjutkan. Mungkin dengan memberikan ice breaking yang kayak aku bilang tadi, atau mungkin dengan sapa-sapaan kayak gitu. Oh iya, aku dengar di sini ada yang dari sini nih. Mana nih yang dari kota ini nih? Mana nih yang dari jurusan ini? Kayak gitu tuh bisa. Jadi kayak sambil ngaksen gitu atau ngajak ngobrol kayak gitu. Sering kan kalau kalian lihat di Mamah dan AA itu kan dilihat dari majelis taklim mana Ibu gitu. Waduh berangkatnya dari jam 3 ya, apa dari tadi malam kayak gitu. Readingnya dandannya jam berapa kayak gitu tuh sebenarnya adalah cara kita untuk
interact dan juga untuk membuat mereka tuh yang sudah mendapatkan informasi tadi itu mencerna sebentar, dimasukkan ke kepalanya, terus dia siap-siap lagi untuk mendapatkan materi lebih lanjut. Karena kalau ibu-ibu majelis taklim tadi nggak ditata kan jatuhnya ketiduran ya kan, gitu. Terus yang nomor 6 adalah quotable closing. Seringkali mereka yang udah memulai dengan sangat powerful, dari masuk sudah menyita perhatian, terus message-nya juga sudah bagus di tengah-tengah. Nah, dia lupa nih bikin closing-nya gimana gitu. Banyak yang nggak sadar kalau closing itu sebenarnya se-powerful opening dan juga isi. Nah, closing yang baik itu adalah closing yang singkat dan isinya itu quotable atau sangat bisa dikutip gitulah ya. Yang kira-kira merangkum apa saja yang kita dapatkan di depan atau mungkin kalian bisa sisipkan goal dari public speaking kalian. Kayak misalnya nih, kita ini public speaking tentang pentingnya KB gitu ke ibu-ibu gitu di suatu kampung gitu. Quotes-nya tuh gimana? Jadi ibu-ibu ingat 2 anak lebih baik. Oke, kayak gitu. Terus nanti kayak diulangi bersama-sama itu juga bisa. Terus habis itu ini kita masuk ke part yang down. Down-nya ini ada yang pertama filler. Filler itu seperti isian gitu ya. Jadi kalau kalian itu lagi ngeblank terus mencoba mengingat-ingat selanjutnya apa ya, kan kalian suka atau enggak lalu atau misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang niteni gitu, mungkin di cara-cara bukunya ngomong seperti itu udah 30 kali atau itu udah berapa kali, itu kan sangat filler ya, maksudnya sesuatu yang mengganggu, yang membuat materi yang harusnya seamless atau terlihat nyambung terus, itu akhirnya terpatah-patah kayak gitu. Lalu yang kedua itu yang down, yaitu repetitif. Jadi jangan sampai kalian itu mengulang-ulang sesuatu secara berulang-ulang yang membuat orang itu bukannya semakin ingat, tapi malah jadi jengkel. Nah, itulah pentingnya gladi kotor, feedback, dan gladi bersih. Jadi kalau kalau kalian udah bisa perform ke orang lain, mungkin kan ada part yang kalian ulang-ulang tapi nggak sadar. Nah, teman itu bisa mengingatkan kayak gini, kayaknya kamu ngomong ini tuh tadi udah kayak 3 kali gitu, tapi aku nangkep kamu sekali aja deh pas ini aja kayak gitu. Oh oke, jadi materinya bisa lebih ringkas dan lebih bagus kayak gitu. Terus habis itu down yang ketiga adalah extremely nervous. Kayak apa ya, biasanya belum mulai tuh udah gemeteran atau karena nervous itu sering itu ada teman yang misalnya megang mic itu kan sudah pengeras suara, dia kerasin lagi jadi kayak teriak-teriak di depan mic gitu, itu kan akhirnya bising ya, jadinya sebelum kita mencerna materi kita tuh udah terasa kayak mengganggu banget nih, nggak nyaman kayak gitu. Biasanya hal-hal yang mengganjal itu dimulai dari presenter yang nervous. Jadi sebisa mungkin itu tadi, kalian take momen dulu untuk menenangkan pikiran kalian. Setelah persiapan, tenangkan diri kalian, baru nanti tampil yang rileks kayak gitu. Terus poin keempat adalah jangan sampai blank. Nah, blank itu sebenarnya bisa dibilang manusiawi ya. Kalau misalnya kalian udah siap banget atau kalian kurang persiapan, seringkali kita mendapatkan hambatan seperti blank. Karena blank itu kayak nggak ada aba-abanya gitu, tahu-tahu blank gitu aja. Kalau aku pribadi itu mensiasati dengan cue card. Makanya kan banyak MC di acara itu punya cue card kan. Nah, di cue card itu bukan semua materi kalian tulis di situ, tapi ada kata kunci yang bisa men-trigger kalian bisa menyampaikan materi lebih lanjut. Kayak kalau aku biasanya kata yang belibet, misalnya apa ya, proaktif gitu. Terus aku kan jadi mungkin salah ngomong jadi provokatif atau profesional atau apa gitu, aku tulis aja tuh yang kira-kira aku bakal macet proaktif. Jadi kalau aku mau mengkoreksi diriku bakal salah ngomong, aku bisa ke itu. Atau enggak satu kata yang menjelaskan satu penuh paragraf. Kayak misalnya KB. Misalnya kita ke ibu-ibu BKKBN itu ya, kayak ngomong KB, tipe-tipe KB gitu. Nah, jadi langsung poin per poin aja. Jadi habis kita ngomongin pentingnya KB, tipe-tipe KB, terus habis gitu penerapan KB kayak gitu. Jadi kayak poin per poin yang bisa membuat kita ingat materi selanjutnya dan selanjutnya kayak gitu.
Jadi itu kayak siasat supaya nggak blank, supaya lanjut terus. Terus yang kelima ada down-nya itu presentation look alike. Kan tadi aku udah bilang ya, kalau presentasi itu memang sangat tek gitu, poin per poin, karena kan maksudnya biar padat gitu. Nah, tapi kalau dalam public speaking, kalian kan harus seamless. Jadi sambungannya tuh harus gak kelihatan, jangan terlalu kayak kalau poin per poin tuh jadinya nanti kayak hafalan guys, nggak kayak public speaking. Nah, di situ akan terasa bahwa dia tuh kayak orang membacain aja kayak gitu, kayak presenting aja, tapi dia tuh nggak present atau nggak hadir di situ untuk berinteraksi dengan audiensnya, karena hubungan di situ lebih ke dia dan materinya, bukan materi yang dia bawakan untuk audiensnya kayak gitu. Nah, terus di sini ada beberapa beberapa kalimat yang merefer ke public speaking, yaitu presentasi itu seringkali tertukar arti dengan public speaking. Ini dari yang aku baca di jurnal yang dibagi oleh Bu Umi. Mungkin kalian juga nanti bisa minta jurnal-jurnalnya. Tadi ada yang dari kelas-kelas sama dari kampus, pokoknya ada 4. Nah, memang sih kita kan merasa kalau misalnya kita saat presentasi itu harus public speaking yang bagus. Jadi public speaking ini memang sebagai tools, mungkin untuk membuat presentasi kalian tuh lebih smooth, lebih mudah diterima gitu. Tapi public speaking itu bukan presentasi. Nah, yang jelek kalau misalnya kalian akan melakukan sebuah public speaking nih, misalnya pidato. Kalian model kayak presentasi. Nah, harusnya presentasi yang ada di belakang kalian itu sebagai tools aja gitu loh. Tapi jangan sampai hal itu tuh membuat kalian tuh sangat kayak baca banget kayak gitu. Jadi harus tetap flowing, harus ada interaksinya sama audiensnya, dan juga harus menguasai panggung kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah public speaking selalu punya tujuan dan punya pesan. Seringkali banyak yang menyampaikan materinya kayak gini gitu, tapi dia tuh nggak punya tujuan. Contohnya itu kayak di Mama Dede nih, ada yang tanya gini, Mas, tetangga saya suaminya selingkuh, bla bla bla, istrinya menangis, gini, saya begini. Terus ditanyakan sama Mama, terus gimana Bu? Apanya? Pertanyaannya gimana? Nah, tujuannya kan harusnya dia ke Mama Dedeh tuh tanya, tapi dia itu cerita sampai dia lupa kalau harusnya dia tanya. Jadi kayak purpose-nya dia ngomong itu nggak ada gitu. Jadi kalian harus menekankan bahwa ke tujuan kalian dulu sebelum ceritanya itu tadi. Dan juga selalu punya pesan. Banyak yang kayak misalnya competition atau apa tuh ya, presenting apa mungkin tentang global warming dan sebagainya kayak gitu speech-nya, atau mungkin tentang feminism dan sebagainya. Tapi dia itu lupa untuk memberikan one clear message yang mungkin akan dijadikan jargon itu tadi, yang untuk dia ulang-ulang dan dia coba internalisasikan ke audiensnya, sehingga banyaknya materi itu tadi kayak pointless. Jadi kayak orang membacakan buku instead of orang menyampaikan pesan ke audiens kayak gitu. Tuh bedanya public speaking sama presentasi ya. Terus habis itu public speaking itu bisa diterapkan hampir di semua kegiatan dan mampu menambahkan bobot. Benar, kalau public speaking itu sangat applicable ya, mau kalian dalam hal presentasi, mau dalam hal FGD, group discussion gitu, mau dalam kalian membuat forum dan sebagainya. Public speaking adalah skill yang bisa dipelajari dan bisa sangat diterapkan kapanpun kalian mau, dan tentunya akan memberikan kalian bobot sehingga kalian itu bisa dilihat orang kayak, oh orang ini kalau ngomong jelas ya, mulai dari informasi, suara, pesan itu jelas, jadi nggak banyak film, nggak AE pesannya jelas, terus gesturnya juga enak kayak gitu. Jadi kalian itu patut untuk mempelajari dan juga menerapkan di banyak aspek kegiatan kalian kayak gitu. Nggak apa, public speaking itu somehow nggak cuma hanya dipelajari aja kalian bisa jadi expert, tapi kalian juga harus banyak latihan gitu. Caranya dengan apa? Ya menerapkan ke hal-hal kecil itu tadi yang kalian lakukan sehari-hari. Terus yang selanjutnya adalah public speaking dimulai dari penampilan yang menarik dan suara perut yang merdu. Benar banget. Terkadang kita punya materi udah bagus banget. Dalam hal penyampaian tuh kita udah juara lah dari segi strategi. Tapi bagi yang kalian kenakan itu
nggak sesuai dengan acara. Misalnya kalian tuh jadi presenter dahsyat gitu, kan isinya anak-anak gaul tuh, anak-anak gaul harusnya nge-outfit kayak black and white checkered kayak gitu, tapi kalian pakai kebaya kan nggak nyambung kayak gitu. Atau mungkin kalian itu jadi penyuluh di acara BKKBN di kampung, bertemu dengan ibu-ibu yang mayoritas Islam berkerudung, kalian pakai utensi, pakai crop top, kan nggak nyambung guys kayak gitu. Jadi kalian harus riset kan acara seperti apa yang kalian datangi. Kayak misalnya nih, kalian di-hire untuk menjadi MC di acara Telkomsel. Terus kalian pakai baju biru, kan nggak nyambung juga. Maksudnya apa nih XL, kayak gitu kan. Gitu. Terus habis gitu, pakai suara perut itu juga sangat perlu banget. Selain orang itu jadi dengan nyaman mendengarkan kayak, wah enak ya nih suaranya gitu. Terus pesannya masuknya itu tidak memaksa, menohok ke telinga, tapi masuk dengan mengalun, itu juga bisa menjaga tenggorokan kalian. Karena kalau teriak-teriak pakai tenggorokan itu kan nanti luka, nanti kalian itu tenggorokannya nggak enak yang ada habis acara, terus demam kayak gitu. Makanya perlu untuk mempelajari teknik suara perut kayak gitu guys. Itu biar kalian lebih nyaman juga ngomong dalam waktu yang lama, dan yang mendengarkan juga nyaman gitu. Nah, terus ini ada beberapa mitos yang akan aku share, mitos dan fakta tentang public speaking. Poin pertama dari mitos public speaking adalah public speaking itu adalah bakat. Itu adalah mitos, salah. Karena faktanya public speaking itu dipelajari. Banyak kan orang yang kayak sangat supel, ini enak banget nih kalau cerita nih, kalau temannya banyak, suka nyerocos sana sini, disuruh MC dia kagok, ya nggak bisa apa-apa. Karena dia pertama nggak belajar prinsipnya kayak apa, nggak belajar pembawaannya seperti apa, dia terbiasa dan nyaman untuk bincang-bincang mungkin secara personal, antara 1 dan 2 orang, antara 1 dan 3 temannya gitu, tapi nggak bisa di publiknya. Jadi public speaking itu memang harus dipelajari dan bukan bakat. Gitu. Lalu yang kedua adalah biar pede anggap orang-orang itu tidak ada. Seringkali dulu pas aku mau lomba pidato atau apa gitu waktu zaman sekolah dulu, dibilang udah anggap orang-orang nggak ada aja, hajar aja gitu. Yang ada tuh malah ngomong tapi nggak ada engaging-nya. Loh, kok penonton yang ngantuk? Jurinya aja loh jadinya nggak dengerin karena nggak aku sapa, kayak mungkin halo dulu kepala para juri, itu habis itu sapa penonton yang di depan, yang di tengah, yang di belakang, atau gimana kayak gitu. Aku tuh nggak engage atau nggak terikat gitu loh dengan penonton. Yang ada tuh aku dan materiku sendiri. Dan kalau aku menganggap mereka nggak ada, otomatis mereka juga akan susah menganggap aku ada gitu. Jadi kayak sementara mikirnya lagi dipakai main orang nih gitu, bukan dia harus mendengarkan ini materi yang bagus nih, aku harus dengerin itu dia dapat materi itu aku ada audiensnya, nggak kayak gitu. Terus faktanya adalah yang nomor 1, public speaking itu bisa dipelajari, kayak aku bilang tadi. Yang penting kalian tuh harus tahu model-model public speaking, mulai dari yang audiensnya kecil, yang audiensnya misalnya range usia berapa dan berapa, acaranya seperti apa, apakah itu public speaking yang bahasanya formal, non formal, semuanya itu ada macam-macam. Secara mudah kalian tuh bisa cari referensi aja video di YouTube atau dimanapun itu, misalnya kalian itu MC acara musik gitu, udah kalian browsing aja acara musik gitu, gimana cara mereka menyampaikan sih, bahasanya seperti apa, pembahasannya seperti apa, terus audiensnya kira-kira akan dari latar belakang seperti apa aja, dan bagaimana kalian bisa menjadikan presentasi public speaking kalian itu tadi menjadi sangat khas dan ada kelebihan. Jadi jangan hanya nyantek aja, tapi juga dimodifikasi sehingga menjadi ciri khas kalian. Gitu. Terus yang kedua, biar pede itu banyak latihan. Bener banget, itu yang sangat aku rasain. Biar pede itu bukan menganggap orang-orang itu nggak ada, tuh salah. Tapi yang benar itu sering latihan. Karena sering kali rasa nggak pede itu berangkat dari diri kita yang meragukan kita sendiri. Aduh, kayaknya aku nggak siap deh. Itu adalah kata-kata yang paling sering terngiang di kepala kalau kita kurang latihan, akhirnya berdampak pada penampilan kita. Tapi kalau kita sering latihan, dan kita tuh udah hafal banget, habis ini, aku di menit kedua harus kayak gini, menit ketiga kayak gini, pasti semuanya akan berjalan dengan sangat smooth. Nah, dari yang aku paparkan tadi, mungkin mau tanya jawab juga nggak apa-apa, sebentar masih ada waktunya sekitar 10-11 menit ya, masih 21 menit nih. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan aja, mungkin kalau dia mau bertanya ke Bu Rana langsung, karena Bu Rana nggak bisa. Sharing pengalaman boleh. Iya. Silakan.
sebelum kita berpindah ke Mbak Almira. Silakan guys kalau ada yang mau tanya. Nah, oke, berhubung nggak ada, jadi langsung aku tutup aja materinya ya Bu ini. Oke. Jadi kalian ingat-ingat lagi tentang poin per poin, cara mempersiapkan diri, dan juga ingat-ingat mana yang mitos, mana yang fakta. Jangan lupa untuk riset, bikin writing-nya juga. Terus kalian harus jadi bersih, jadi kotor. Jangan latihan sendiri. Oke, thank you. Terima kasih Bu Rana. Selamat siang, sehat selalu. Oke, sekarang kita berlanjut ke sharing dari Mbak Almira. Almira ini pengalaman untuk berbicara di depan umumnya juga sangat banyak. Mungkin bisa sharing sedikit tips bagaimana mempersiapkan materinya untuk debat. Dia ini dulu sering banget ikut debat. Silakan Mbak Almira tanpa menunggu panjang lebar untuk sharing ke teman-teman semuanya. Oke, halo. Sebelumnya suaraku sudah terdengar jelas kah? Udah ya? Bisa clear. Oke, teman-teman aku mau share screen dulu. Silakan. Ya, udah kelihatan kah? OTW, sebentar. Oke. Alright, ini masih loading ya, maaf. Oke, sambil menunggu karena dia aku masih loading. Di kalian udah bentuk layar besar gitu nggak? Udah tampilannya? Belum, Bu. Belum ya? Bu. Dipanggil Mbak aja ini. Ini kayaknya sama kayak kalian deh. Ya, jadi Ya, udah. Oke. Oke, jadi teman-teman, perkenalkan nama aku Almira. Nah, aku dari angkatan 2018 sebenarnya. Jadi kalian bisa panggil langsung nama aja. Di sini beda sama Ibu Umi dan Ibu Rana karena maksudnya emang apa ya, lebih banyak pengalaman juga jatuhnya. Jadi judul dari presentasi yang mungkin akan aku bawakan di sini adalah belajar bareng aja kayak gitu. Dan mungkin topiknya lebih mengerucut lagi. Kalau tadi Bu Rana itu soal public speaking in general, nah ini mungkin bisa kita bilang di bagian pidatonya, tapi mediumnya lewat debat. Kayak gitu teman-teman. Next, oke. Nah, karena aku terlalu malu untuk mempresentasikan atau kayak menunjukkan CV-ku, jadi mungkin kita bisa lihat LinkedIn aja kayak gitu. Dan aku terbuka banget buat teman-teman yang emang punya LinkedIn dan emang mau apa ya saling follow juga sama aku. Kalian bisa cari Safira. Aku mahasiswa S1 jurusan psikologi di Universitas Gadjah Mada. Dan sekarang semester 6 kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin ini bukan mungkin sih, ini adalah dua tulisan yang aku buat saat waktu itu aku sempat magang di Pijar Psikologi kayak gitu. Aku magang sebagai editor, tapi karena memang di situ juga disediakan kesempatan untuk menulis dan memang aku suka di bagian sana, dan juga ada room for improvement jatuhnya. Jadi aku bikin tulisan waktu itu rame-ramenya soal Suli yang bunuh diri kayak gitu dan juga keinginanku sendiri gitu berangkat dari ke apa ya keingintahuanku soal personality stereotype. Biasanya kan ada yang mengkotak-kotakkan soal introvert, extrovert kayak gitu ya teman-teman. Oke, next. Pengalamanku tadi udah sempat aku singgung, editor di Pijar Psikologi, terus juga contributing writer, aku sempat nulis subchapter juga dari dosen aku, judulnya Technology and Humanities. Oke, terus habis itu pengalamannya
Iya, pengalamannya aku juga termasuk dalam bagian inisiator dari Psychology Debate Community karena sebenarnya kita belum ada yang komunitasnya yang diakui gitu waktu sebelum angkatanku. Tapi karena sudah mulai rame akhirnya dan mulai dilirik gitu sama dosen-dosennya, akhirnya kita bentuk pakemannya gitu, kita bentuk community-nya yang bisa dapat dana dengan lebih cepat gitulah untuk bantu teman-teman yang lainnya dan angkatan-angkatan bawah untuk terus berprogres dan ikut lomba. Terus ini keahlian editing, public speaking, writing kayak gitu. Dan ini adalah beberapa gelar kehormatan dan penghargaan. Aku udah ikut debat sejak SMA sebenarnya teman-teman. Terus habis gitu aku juga ngelanjutin itu ternyata di psikologi kayak gitu. Yang terakhir sempat dikirim juga ke psychology debate ini di Jakarta kayak gitu. Jadi aku jadi delegate dari Fakultas Psikologi UGM. Cuman tidak berkesempatan untuk menang kayak gitu. Tapi pengalamannya memang cukup banyak. Kalau misalkan kita bilang-bilang. Jadi agenda hari ini sebenarnya aku pengen ngomongin soal gimana sih preparation dan juga speech kalau misalkan kita ngomongin soal debat kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal preparation-nya dulu. Nah, itu sebenarnya ada 3 tahapan gini yang pengen aku jelasin. Pertama mulai dari keyword-nya, kemudian dari practice dan juga sparring. Nah, tadi udah sempat disinggung dikit juga sama Ibu Rana. Nah, cuman bagian lebih detailingnya lagi dari menulis dalam preparasi itu adalah keyword kayak gitu teman-teman. Jadi ini nggak cuma soal persiapan dalam misalkan kita mempresentasikan atau berpidato ya, tapi juga dalam banyak hal, misalkan mempersiapkan tesis, tugas akhir, atau presentasi kayak gitu, atau misalkan kita script writing gitu untuk tugas-tugas kuliah. Nah, yang paling penting dalam mencari materi itu sebenarnya adalah keyword-nya. Misalkan kalau di debat itu dewan ini percaya bahwa, jadi aku singkat di IPB, dewan ini percaya bahwa melalui fingerprint seseorang dapat mengetahui skor IQ kayak gitu. Nah, ini salah satu mosi. Jadi kalau di debat itu kita ngomongnya itu ini adalah mosi gitu. Yang mana nanti ada tim pro, ada tim kontra kayak gitu. Nah, yang perlu dilihat dari masing-masing, jadi yang dilihat itu nggak cuman hanya apakah fingerprint ini bisa mengetahui skor IQ kayak gitu, tapi keyword by keyword kayak gitu. Nah, artinya dapat ini sebenarnya sejauh apa sih kayak gitu. Jadi misalkan apakah dapat ini hanya menjadi salah satu dari beberapa banyak medium lainnya. Misalkan tidak hanya fingerprint kan yang bisa mengetahui skor IQ, tapi juga yang lainnya. Maka fingerprint benar kan adanya bahwa memang dia dapat mengetahui skor IQ kayak gitu. Nah, tapi kalau di kontra mungkin ngomongnya soal bisa, tapi apakah efektif kayak gitu dan apakah emang dia kalau misalkan kita ngomongin soal efektivitas itu sebenarnya berapa persen sih kayak gitu dan apakah dengan efektivitas yang kecil itu masih bisa untuk dibilang dapat mengetahui kayak gitu dengan skor IQ yang sebenarnya dimensinya IQ intellectual quotient itu kan banyak dimensinya, kayaknya nggak terlalu representatif misalnya kayak gitu kalau di kontraknya. Jadi dapatnya sendiri itu tuh sebenarnya sejauh apa didefinisikan, terus skor IQ-nya itu dimensinya apa aja, kemudian habis itu faktor pendukung menghambatnya seperti apa kayak gitu. Jadi keyword by keyword itu benar-benar kita lihat secara detail. Nah, aku ada satu tips, mungkin udah pernah diajarin oleh dosen-dosen yang lainnya atau Bu Farah yang sedikit justru ya, atau teman-teman memang udah ngerti sendiri ya. Tapi ini salah satu tips yang aku dapat juga lewat komunitasku juga. Jadi misalkan aku dapat mosi kayak gini ya, atau apalah ya, yang lainnya nanti misalkan ya, kalian bisa tanyain ke aku atau
coba mencerna sendiri, misalkan ini kan fingerprint dan skor IQ gitu ya yang jadi penekanannya gitu dalam kalimat ini. Nah, nanti cara carinya di Google itu adalah dengan kata and besar atau or besar atau and or. Jadi kalau misalkan kita nulis and itu berarti nanti ada kita akan disuguhkan oleh jurnal ataupun website yang mengandung dua kata tersebut. Tapi kalau or, berarti kebalikannya kita hanya akan disuguhkan either itu fingerprint atau IQ score. Tapi kalau and, quotient terus or gitu ya, itu berarti nanti kita bisa dapetin yang ada dua itu atau yang ada hanya satu aja kayak gitu. Nah, misalkan pun kita nggak nemu di yang fingerprint dan IQ score ini, kita bisa tambahkan kata di belakangnya pakai implementation kayak gitu, atau kita bisa tambahkan lagi n apa kayak gitu, atau di depannya kita tambahin kata effectiveness kayak gitu misalkan. Nah, aku ada contohnya sebenarnya teman-teman. Jadi ini kalau misalkan kita coba cari di Google-nya itu misalkan fingerprint and IQ kayak gitu aja, itu aku udah dapat. Jadi association between fingerprint patterns and intelligence quotient kayak gitu. Terus habis gitu di bawah kumparan itu dapat apa sih kata pakar mengenai fingerprint test kayak gitu. Begitu pula dengan di Science Direct kayak gitu, atau di platform jurnal yang lainnya ya teman-teman, misalkan request atau dan lain sebagainya. Jadi misalkan kita ketik or yang besar, itu ntar munculnya kayak gini. Jadi hanya satu fingerprint doang kayak gitu, atau IQ-nya doang kayak gitu. Oke, itu satu tips dari aku. Kita masuk ke bagian practice. Jadi ini ada website psyche.co yang dari judul aja udah menarik banget, bahwa talking out loud to yourself is a technology for thinking kayak gitu. Nah, kok bisa sih bisa jadi teknologi berpikir gitu? Karena sometimes kita itu jadi nggak bisa discover something gitu hanya dengan berpikir aja, dan kita itu justru bisa menemukan sesuatu itu in the process of free speech kayak gitu. Jadi ini menarik banget karena misalkan kalian lagi dealing dengan something yang berat ya, misalkan insecurity atau kayak apa gitu. Ini mungkin emang agak OOT atau out of topic, tapi kalian coba rasain bedanya self-talking yang kalian diem aja sama self-talking yang kalian itu ngomong gitu di depan kaca or gimana gitu. Jadi kalian semangatin diri kalian atau kayak nggak lo cantik kayak gitu tapi sambil ngomong gitu. Itu akan kerasa banget emang bedanya kayak gitu. Jadi bisa mendiscover something dan juga emang literally ada perbedaan gitu dalam kita memaknai suatu hal. Itu jadi to the ekstra banget lah kita jadinya pemaknaannya. Mbak Almira, Emang ini speech Heinrich itu von ya. Kleist. Mbak, coba kembali ke slide yang sebelumnya. Itu Oke. apakah dia psikologis atau gimana gitu? Soalnya quote-nya kayaknya emang iya gitu ya banget gitu. Kalau Heinrich von Kleist ini seorang penulis, sebenarnya ini jujur ini udah agak lama. Jadi 1805 bukan agak lama ya, ini lama banget 1805 di mana dia nulis ini kayak gitu. Tapi maksudnya aku juga pernah baca yang soal insecurity itu di website WebMD kalau nggak salah. Jadi emang masih baru-baru, bahwa emang seorang psikolog itu memberikan tawaran solusi kepada kliennya yang dealing dengan insecurity untuk ngomong di depan kaca kayak gitu, bahwa kalau misalkan kamu itu cantik, kalau misalkan kamu itu ngomong ya, kamu jelek, kamu tuh nggak pantas hidup di dunia ini kayak gitu, kamu nggak akan ngomongin itu ke orang lain kan kayak gitu. Nah, itu jadi patokannya, ketika kamu nggak bakalan ngomongin itu ke orang lain kayak gitu, berarti kamu nggak boleh ngomongin itu ke diri kamu sendiri, either itu secara internal maupun eksternal kayak gitu. Nah, ini agak OOT dikit tapi
Gak Kayak apa-apa. Karena emang kan basicmu kan emang di psikologi ya, dan juga ada pengalaman untuk asisten konseling ya. Di mana? Di mana itu? aku di Menpora. Kemenpora, di Hmm. Kemenpora kemarin. Gitu teman-teman. Jadi emang kalau misalkan kalian belum mencoba, aku saranin banget untuk mencoba. Ada banyak banget ya cara untuk kalian bisa meningkatkan self awareness, gak cuma self talk, tapi mungkin ada yang mempraktekkan di jurnal, mood tracking kayak gitu. Tapi misalkan kalian tertarik untuk coba self talk pun silahkan kayak gitu, dan rasain deh bedanya antara kalian internaling aja secara mikir sama kalian praktekin secara langsung ngomong gitu. Itu bakalan kerasa banget emang bedanya gitu. Oke. Nah, ini aku sediain gambar-gambar aja karena basically ini adalah kayak representasi ketika aku waktu itu harus dealing dengan ngomong yang terbata-bata. Jadi karena aku waktu itu ada jeda antara SMA ke kuliah dan masuk klub dan untuk lomba. Jadi aku lama nggak latihan kan, nah otomatis ngomongnya itu jadinya susah banget. Nah akhirnya ini adalah aku di depan kaca gitu ya, bisa dibilang. Jadi aku benar-benar yang nggak hanya kemudian ngelihat ekspresiku gimana, nggak hanya nyamain sama timernya aja, tapi kayak aku juga melihat angle mana sih sebenarnya yang bagus buat penekanan kayak gitu. Apakah kalau misalkan gerakanku kayak gini itu terlalu banyak gerak? Apakah kalau misalkan kepalaku mendongak sedikit itu terlihat seperti angkuh kayak gitu. Jadi kita nggak cuman discovering flow of our talk aja ya. Jadi nggak cuman gimana nih udah bener apa nggak flow talknya kayak gitu, tapi juga discovering ekspresi apa sih yang tepat untuk ngomongin argumentasi ini, penekanannya gimana sih, enaknya ekspresinya gimana kayak gitu. Jadi di depan kaca tuh sebenarnya ngaruh banget sih kalau dalam public speaking dan juga pidato. Preparation yang ketiga adalah sparring. Jadi sparring sendiri nih biasanya kita lakuin kalau misalkan biasanya kan kalau debat kan bertiga, dan itu biasanya kita ya udah sparring di antara 3 anak itu atau kita sparring sama tim debat lainnya kayak gitu. Nah, apa sih yang dilakukan saat sparring kayak gitu? Nah, jadi yang dilakukan dalam sparring itu pertama adalah comparing the importance kayak gitu. Comparing the importance-nya itu dilihat dari 3 burden of proof ini. Jadi yang dilihat dari argumentasi masing-masing anak itu adalah pertama urgensinya. Apa sih urgensinya kamu ngomong kayak gitu? Apa sih urgensinya fenomena yang kamu bawakan kayak gitu? Kemudian yang kedua itu justifikasinya. Justifikasi ini semacam evidence-nya kayak gitu. Kalaupun itu penting, seberapa penting kayak gitu justifikasinya. Terus ada justifikasi lain nggak kayak gitu. Jadi apakah ada bukti pendukung lainnya kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, exclusive harm and benefit itu sendiri itu artinya itu ngomongin soal manfaat sama harmful itu apa ya? Harmful itu ke apaan sih? Ya Allah, apa ya bahasa Indonesianya? Harmful tuh kejahatan, kok jahat ya. Jadi maksudnya dampak buruk sama dampak baiknya gitulah ya teman-teman. Nah, eksklusif nih apa? Jadi kita cari dampak buruk atau dampak baik yang paling menguntungkan gitu buat kita. Misalkan gini, kita ini punya dampak baik yang nggak dipunyain sama tim lawan kayak gitu, atau kita punya dampak buruk kayak gitu, pasti ada dampak buruk ya kayak gitu, tapi dampak buruk lawan itu lebih parah dibanding dampak buruk kita. Jadi penonjolan itu, comparing the importance itu yang harus dilakukan gitu saat sparring kayak gitu. Dan yang kedua adalah buat uji time management. Biasanya karena kita kan bertiga, jadi time manajemennya itu nggak cuma ngomongin satu orang, kamu satu orang bagus tapi temanmu time manajemennya jelek kan juga jadinya mempengaruhi poin kayak gitu. Jadi sparring di sini kalian bisa saling giving feedback, constructive feedback kayak gitu, either tentang argumen, tentang cara ngomong gitu.
tentang time management kayak gitu, dan atau tentang yang benar-benar literal kayak gini ya. Jadi kayak kamu kurang justifikasinya, misalnya gitu. Kamu kurang menemukan ininya kayak gitu. Jadi sparring ini benar-benar sifatnya konstruktif gitu, karena tadi mirip sama yang Ibu Rana udah ngomong, ada feedback di sana. Next, kita ngomongin speech. Nah, jadi di speech ini kan ada opening, body, dan closing kayak gitu. Jadi aku kebetulan kebiasaan jadi opening speech kayak gitu, dan setelah dilihat-lihat, setelah berkali-kali latihan, itu memang akan lebih powerful ketika aku menyampaikan analogi di depan kayak gitu. Ada orang-orang yang dia itu lebih powerful ketika menyampaikan analoginya di akhir kayak gitu, di akhir speech-nya. Nah, dan itu berbeda-beda. Nah, itu tidak bisa dipaksakan kayak gitu, karena kan memang cocok-cocokan, dan itu akan ditemukan memang setelah beberapa kali latihan kayak gitu. Jadi ketika teman aku memang lebih cocok untuk di tengah di akhir gitu, maaf ya, di akhir, aku nggak bakal memaksa dia untuk memasukkan analogi yang aku bikin di awal gitu, untuk dia kayak ini sampaiin di awal, nanti punyamu di akhir kayak gitu. Itu nggak bisa, karena emang dia nggak tidak powerful enough gitu untuk di awal kayak gitu. Nah, itu berbeda sama aku kayak gitu. Jadi strategi. Jadi ini bermain strategi juga kayak gitu. Nah, kalau yang persuasion through argumentation sendiri, itu sebenarnya dibagi jadi 3 ya teman-teman. Ada inductive deductive argument, ada repetitive argument, dan juga ada figures of speech. Jadi ada rhetorical question. Rhetorical question itu pertanyaan yang tidak perlu jawaban gitu, atau pertanyaan yang ya sifatnya itu reflektif. Kalau suggestive question itu a yes or no question kayak gitu. Jadi either itu yes jawabannya, atau either itu no kayak gitu. Aku ada sedikit contoh sih sebenarnya. Jadi induktif tuh bottom up structure ya. Jadi dia tuh biasanya spesifik, abis itu conclusion kayak gitu. Nah, ini biasanya kita pakai di argumentasi sih, karena kalau misalkan ada teman-teman yang berpengalaman debat juga, itu kan metodenya AREL ya. Jadi argumentation, habis itu reasoning, evidence, terus link back kayak gitu. Jadi ada link back-nya di sana, itu masuk inductive arguments. Tapi kalau deduktif itu dia emang mulainya di depan gitu, secara umum dulu, habis itu baru masuk ke satu-satu itu bisa dari yang point argument ke reasoning, karena misalkan argumentnya itu misalkan fingerprint itu bisa gitu ya untuk mengetahui skor IQ kayak gitu. Kenapa? Karena karena intelligent quotient dari manusia itu basically berdasarkan nature gitu, berdasarkan biologis, keturunan kayak gitu. Nah, why gitu kan? Reasoningnya apa kayak gitu? Karena apa 1, karena apa 2, karena apa 3 kayak gitu. Nah, itu contoh deductive arguments. Kalau rhetorical itu contohnya misalkan mau sampai kapan opini pribadi yang sifatnya subjektif kamu jadiin sebagai justifikasi kayak gitu. Justifikasi itu kan kayak nggak bisa kan hanya berdiri dengan opini pribadi. Misalkan ya karena fingerprint itu emang yang paling mutakhir kayak gitu. Yang paling mutakhir itu kan opini pribadi, nggak ada belakangnya itu nggak ada penelitian dari siapa kayak gitu. Nah, itu kurang justifikasi lah untuk dibawa ke forum besar kayak gitu, dan untuk dimenangkan kan nggak bisa. Jadi rhetorical tuh sebenarnya kayak reflektif gitu sifatnya, kayak menyerang lah, bisa bilang untuk menyerang juga. Kalau suggestive tuh lebih ke yes or no. Jadi apakah mungkin kecerdasan intelektual yang terdiri dari banyak dimensi itu termanifestasikan dengan fingerprint pattern gitu kan? Hanya dengan ini doang itu bisa ke-detect gitu skor IQ-nya berapa. Itu mungkin nggak sih kalau misalkan kita mikir lagi kan dari pertanyaan itu kayak iya ya banyak banget dimensinya kayak gitu. Kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Jadi kalau suggestive kayak gitu. Nah, bekalnya apa sih untuk membawakan ini
repetitif kan pengulangan ya, jadi nggak perlu tak tulis di sini. Bekalnya pertama confidence kayak gitu, dari latihan tadi itu, terus habis itu di depan kaca dan lain sebagainya. Kedua punctual, jadi emang harus tepat gitu, sesuai. Misalkan repetitif pun ya harus diketahui lagi gitu. Seberapa kalau terlalu repetitif juga jatuhnya tidak manjur ya, tidak bakalan jos gitu gimana sih? Tidak enak gitulah kalau misalkan repetitifnya terlalu banyak kayak gitu, tidak efektif. Tapi punctual tuh tepat ya, artinya tepat waktu, dan penyampaian retorikal dan sugestif pun memang harus berhati-hati. Ketika waktunya tidak tepat juga akhirnya jatuhnya krik-krik gitu. Jadi perlu banyak latihan dan juga sharing gitu pendapat. Jadi kalian banyak ngerti gitu tentang alur-alur berpikir yang lainnya. Oke, dari aku sekian. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Guys, ayo guys bertanya guys. Jadi untuk next tugasnya kalian saya mau minta untuk buat pidato. Kayak pidato gimana ya? Topiknya belum ditentukan sih. Saya masih nunggu persetujuan dari Budian sebagai PJMK. Apa namanya? Pidatonya tuh kayak tadi yang disampaikan sama Pak Rali. Kalau kalian ingat pidatonya Barack Obama waktu dia datang di Indonesia, dia membuka awal katanya dengan apa tadi? Assalamualaikum. Terus dia menggunakan kata kunci apa? Pulang kampung, seperti itulah. Itu kan untuk menarik apa ya? Engagement dari orang-orang yang mendengar pidato itu gitu. Nah, tadi Mbak Almira juga dan Bu Rana juga sudah nge-share beberapa tipsnya. Gimana ngomong di depan umum, gimana bikin skripnya. Mbak Rana juga kan ngasih tahu gimana bikin keyword-keywordnya. Ada repetition juga di situ tadi. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Apa Permisi, Mbak sinyal Almira. saya? Permisi, Bu, mau tanya, Bu, ke Mbak Almira. Iya ya, Juli. Silakan. Ya, oke. Terima kasih Mbak Almira. Tadi materi dari Mbak Almira tadi menarik banget ya, Mbak. Soalnya aku itu dulu pernah pas SMA ikut debat-debat gitu. Tapi mungkin karena aku kurang menguasai materi atau gimana ya, itu aku jadi kayak gugup gitu loh, Mbak. Mungkin bisa kasih tips-tipsnya. Soalnya aku juga kayak, ini orang lebih pinter deh kayaknya dari aku, jadi takut. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Oke. Dealing sama biasanya tuh orang itu kan emang bisa nggak cuman di real life ya, tapi juga di yang namanya social media itu kan juga pasti ada yang namanya pengelolaan appraisal gitu ya. Jadi kayak gimana caranya orang itu nggak ngerti gitu apa yang sebenarnya terjadi di dalamku kayak gitu kan. Kayak kita kan nggak mungkin gitu kan untuk menunjukkan kesedihan kita di sosial media, ataupun kalau misalkan di real life kita kan nggak mungkin menunjukkan ketidaksiapan kita kayak gitu. Nah, gimana sih caranya buat mengatasi kegugupan itu sendiri? Nah, kalau misalkan aku pribadi untuk mengatasi kegugupan itu adalah aku biasanya pakai jurus ngomong kayak gitu. Maksudnya biasanya aku tidak akan diam aja kayak gitu. Jadi aku pasti bakalan engage sama temen aku kayak misalkan gimana ya kira-kira kalau misalkan skenario kayak gini terjadi kayak gitu. Misalkan nanti misalkan aku ternyata kelebihan waktu, apa yang harus aku lakukan. Jadi kayak aku tidak akan diam untuk mengisi otakku pakai negative thinking kayak gitu. Jadi aku bakalan terus cari kesibukan, either itu untuk ngobrol sama temanku, ngomongin skenario yang mungkin terjadi, atau mungkin aku cari-cari materi yang belum aku kerjain kayak gitu, teman-teman. Jadi
itu salah satu contoh untuk mengurangi kegugupan yang bisa aku sharing. Atau kalau misalkan kita gugup pun, kalau tadi kalau dari sharingnya Bu Rana itu pun kan emang yang paling penting adalah banyak latihan ya. Jadi sebenarnya aku ngerasain ini dari tim debat lainnya ketika aku kalah, dan mereka itu rasanya tuh kayak kurang preparation tapi mereka menang gitu ngelawan aku. Nah ini kok bisa kayak gitu kan? Karena mereka mungkin kurang preparation hanya di mosi-mosi yang saat itu gitu. Jadi di mosi-mosi sebelumnya atau kayak di mereka sebenarnya tuh udah banyak latihan, cuman pas hari H mosi itu keluar mereka belum ngerjain kayak gitu. Nah, jadi kan perbedaannya ya, kayak aku mungkin fokusnya di materialnya, aku nggak fokus di latihannya kayak gitu. Jadi jatuhnya itu malah gugupnya itu malah di situnya kayak gitu, malah di actionnya. Mungkin itu sih yang bisa aku sharing. Jadi harus balance antara materialnya sama latihan public speaking. Gitu. Oke, Mbak. Sama ini ada lagi mau tanya, boleh nggak, Mbak? Boleh. Nggak apa-apa, misalnya kalau ada mau curcol sedikit tentang insecurities gitu, mumpung ada asisten konselor nih di sini. Boleh, Curhat teman-teman. aja guys, apa? Ini Mbak, jadi kan kalau kita lagi ngomong di depan gitu, nah aku tuh punya masalah. Jadi kan mataku minus. Meskipun udah pakai kacamata, itu masih kayak apa ya? Rasanya kayak gak bisa menjangkau orang yang di belakang. Itu tuh jadi bingung gitu loh Mbak. Takutnya mereka gak bisa fokus ke kitanya juga. Gimana Mbak? Jadi oke. Karena jatuhnya itu malah kayak kamu nggak kelihatan sebenarnya sampai mana sih audiensnya gitu ya, maksudnya mungkin. Iya. Oke. Mungkin kalau kayak gitu tuh bisa bisa diatasi pakai, jadi kan sebelum misalkan kamu speech itu kan kamu kan nulis dulu nih argumen-argumen apa. Nah, biasanya ada strateginya kalau kayak gitu. Jadi argumen pas ngomong apa kita harus ngadep ke audiens, pas ngomong apa kita itu harus ke juri, pas ngomong apa kita itu harus ngadep ke lawan kita. Nah, itu tuh emang ada strateginya kayak gitu. Jadi misalkan pas kita ngomongin soal tadi ya, rhetorical question kayak gitu. Rhetorical question itu kan sesuatu yang kayak biasanya tuh menyerang gitu. Apakah mungkin kalian itu bawa opini-opini subjektif di sini kayak gitu. Nah, itu kan berarti nggak mungkin kita ngadep ke ke audiens semua ya. Jadi kita memang harus mencondongkan muka kita ke lawan kayak gitu. Apakah itu menyerang? Selama kalian gesturnya itu tidak meremehkan kayak gitu, itu sebenarnya nggak apa-apa, dan selama nggak bawa-bawa sara kayak gitu. Jadi itu sebenarnya aman kayak gitu. Karena kan memang yang diuji sebenarnya kalau misalkan speech itu kan nggak cuman kesiapan secara ini ya, tapi kan mental mereka tuh sebenarnya juga butuh untuk diserang gitu. Kadang-kadang kan biar kitanya juga ada keunggulan gitu loh. Jadi itu sebuah strategi. Terus habis gitu kalau misalkan di bagian yang juri itu biasanya ketika di akhir, ketika kita menyampaikan link back atau kesimpulan kayak lalu kita menyampaikannya ke semua audiens kayak gitu. Maksudnya matanya mungkin lebih ke yang area depan jurinya. Nah, tapi kalau yang ke audiens sendiri itu biasanya emang ke yang biasanya yang opening speech kayak gitu, yang di awal kayak gitu. Sekalian membuka, sekalian membangun yang namanya environment-nya itu biar jadinya lebih semangat gitu untuk dengerin kayak gitu. Jadi either itu pakai analogi, either itu pakai suara perut kayak gitu yang tadi udah disampaikan sama Bu Rana kayak gitu. Atau pakai jokes kayak gitu. Itu juga bisa sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan ngatasin yang nggak kelihatan gitu, kira-kira gimana caranya? Sebenarnya itu bisa diatasi pakai, kalau kata pembimbingku itu, lihat ini jadi di depan kita itu pasti ada jam gitu kan, jam yang tempel di belakang. Nah, itu kita bukan lihat jamnya, karena kalau lihat jamnya itu kelihatan kalau kita tuh kayak ngukur waktu kayak gitu, atau
kita itu lihat temboknya katanya gitu. Jadi misalkan kita ngadep kanan pun itu kita lihat temboknya kayak gitu. Kita ngadep kiri itu lihat temboknya kayak gitu pun sebenarnya bisa jadi strategi karena kelihatannya itu kita jadi lihat audiens kayak gitu katanya teman-teman. Itu sih. Sama kalau misalkan tak terlalu takut untuk lihat mata juri, itu bisa lihat bagian apa nih namanya tengah-tengah antara alis dan ini hidung kayak gitu. Terima kasih Mbak Rana. Mbak Almira. Sama-sama. Salah nama. Gak apa-apa. Nggak fokus tadi ada chatnya Bu Rana. Iya, nggak apa. Mbak Rana, silakan mungkin Mbak Rana mau tanya-tanya atau mau sharing, Mbak Rana. Jadi begini guys, dalam waktu dekat kan aku ada competition juga berkaitan sama public speaking juga. Nah, kalau berdasarkan input dari orang-orang yang sudah melihat, katanya kaumnya sudah dapat kayak gitu. Terus message-nya tuh udah dapat. Tapi katanya impression-nya di awal itu kurang kena gitu. Jadi kayak mungkin di awal aku nggak eye catching, tapi yang bisa engage sampai akhir tuh aku gitu. Nah, kan tadi Kak Almira udah share tuh tentang gimana caranya ngasih analogi sehingga bisa eye catching di awal. Nah, boleh kasih contoh nggak? Kan jadi gini, materiku itu awalnya ngomongin tentang uncertainty time di saat coronavirus ini kan kita semua mengalami, aku dan kamu mengalami kayak gitu. Tapi how to deal with that itu cara lainnya, jalan keluarnya tuh dengan mindful eating kayak gitu. Aku bilang kayak sejenis meditasi dengan cara kamu kalau makan itu harus memperhatikan kayak rasa, flavor, aroma kayak gitu. Jadi being present, jangan makan tuh kayak sekedarnya atau skip makan. Itu yang bikin orang-orang tuh jadi stres dan sebagainya. Saat kalian nggak aware saat makan gitu lah. Nah, itu katanya suruh kasih varian. Gimana tuh Kak Almira bikin analogi yang berkaitan dengan mindful eating? Oke, kalau misalkan ngomongin soal preparation bikin analogi nih sebenarnya temen aku ada namanya temenku Sinta, dia tuh pinter banget. Ada ya orang-orang yang bisa cepet gitu bikin analogi, ada yang kayak lama. Tapi kalau misalkan kalau dari aku sih mungkin lebih dikembalikan ke kakak sebenarnya. Jadi maksudnya strategi untuk menggait audiens di awal itu kan tidak hanya dengan analogi. Semisal kakak bisa semisal Ibu Rana itu Iya, tidak apa-apa adik. semisal Ibu Rana itu emang lebih bisa menyampaikan pesan ketika analoginya itu ditaruh di akhir. Berarti cara menggait di awalnya itu berbeda kayak gitu. Misalkan lewat, kalau misalkan kita ngomongin pitch sih, kayak ada sih tipe-tipe orang yang dia itu pakai lihat jam kayak gitu. Nah itu nanti karena pakai silent treatment, jadi semua pandangan tertuju ke dia kayak gitu. Atau misalkan juga ada orang yang dia tek 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 kayak gitu. Jadi kayak apa ya, berusaha biar orang-orang itu ngelihat ke tangan dia kayak gitu, kayak gini-gini itu. Ada juga yang kayak gitu. Sebenarnya jadi kayak ngasih small gestures gitu ya. Jadi pakai bertanya-tanya, ngeliatin, ini mau ngomong apa sih kayak gitu. Iya, kayak gitu. Pakai small gesture itu bisa memfokuskan atensi dari audiens ke kita juga kayak gitu. Kalau misalkan emang nggak cocok di analogi di awal kayak gitu. Sebenarnya pun analogi yang terlalu banyak pun juga nggak masuk ya, dan kadang somehow juga ketika itu tidak tepat waktu, analoginya jadi krik-krik kan kayak gitu. Jadi analogi sebenarnya kalau saran dari pembina itu dulu satu aja kayak gitu, nggak apa-apa satu aja asalkan emang tepat gitu waktu penyampaiannya kayak gitu Kak. Kalau misalkan terima kasih. Iya, misalkan soal pandemi kayak gitu-gitu sebenarnya aku biasanya carinya itu di website, karena di website itu biasanya dia ada quotable kayak gitu, biasanya sekalian aku coba cari sinonim-sinonimnya kayak gitu di di Indonesia kan, jadi lebih
Mungkin itu dulu Kak. Oke, thank you. Cari inspirasi ya berarti di internet gitu. Betul Sama sekali. kasih small gesture sebelum ngomong. Jadi yang mengenai perhatian. Apakah lirikan mata? Mungkin saja. Terima kasih. Kakak Rana dan adik Almira mungkin kayak bisa ngasih contoh gimana sih bikin ini lebih ke pidato ya sekarang ya. Gimana sih bikin pidato yang gimana ya, yang diingat lah kayak gitu. Atau bisa dengan keyword-keyword kata-kata, diselipin kata-kata yang ya kayak tadi contohnya yang pidato kedatangan Presiden Barack Obama ke Indonesia, kayak balik kampung gitu kan, kayak seneng banget kan orang Indonesia diselipin kata itu gitu di pidatonya seorang Presiden Amerika gitu. Nah untuk misalnya untuk tema umumnya lah, generalnya lah, keyword-keyword apa sih yang bisa menarik bisa menarik engagement dari pendengar pidato tersebut gitu. Cara milih keywordnya itu gimana sih gitu? Dari aku dulu mungkin ya. Boleh silakan. Nah, itu ada di tahap preparation tadi. Kan aku sudah sempat bilang kalau kita harus writing dan research. Nah, kebetulan Barack Obama dia tahu kalau orang-orang yang akan dihadapi adalah orang-orang Indonesia. Maka apa saja hal-hal yang akan relate dengan dia. Seperti bakso dan nasi goreng itu dia selipkan. Gitu. Terus kayak pulang kampung, oh relate kan kayak gitu. Kayak, wah saya juga pulang kampung. Gitu. Jadi kayak merasa excited gitu. Karena dia menjadi one of us. Jadi kalau kita memperhatikan strangers berbicara kan kita tidak se-engage dengan saat kita berbicara dengan orang yang punya latar belakang sama. Jadi yang terpenting cari persamaannya dulu. Makanya pas yang aku ngomong competition ini kemarin, video yang aku lolos, saat yang lainnya tuh langsung present ke materi dia. Saya akan menunjukkan art of pairing bagaimana makanan dan minuman itu bisa memiliki flavor yang kontras dan flavor yang senada gitu. Nah, aku di awal itu cerita tentang langsung perkenalan, hi, my name is Lana from Telbas National Hospital and I'm just like you. Terus aku cerita tentang pengalamanku di pandemi, begini begitu. Kamu juga pasti sama, kita pasti sama-sama stres, makanya sekarang kita harus sama-sama meditasi lewat makan yang baik kayak gitu. Jadi kayak samain dulu nih aku sebagai pembicara tuh sama dengan kalian, guys. Makanya ayo dengerin aku kayak gitu, guys. Menempatkan diri di para pendengar gitu ya. Iya, pada sepatu mereka, berdiri di sepatu mereka. Jadi know your audience first ya. Ya kayak misalnya kalau misalnya ngomong tentang KB di ibu-ibu kampung di Jawa misalnya, ya selipkan bahasa Indonesia Jawa dikit, jangan pakai bahasa Inggris ya guys, kayak gitu. Tuh, jadi kayak dari bahasa, dari pengalaman tuh nyambung. Oke, makasih Kak Rana. Kakak. Mungkin adik mau menambahkan. Oke, benar sih kalau yang diomongin sama Bu Rana itu soal knowing your audience first, itu karena ketika kita udah ngerti targetnya itu siapa kayak gitu, kita bisa nyesuaiin tadi benar bahasanya kayak gitu, karena kan bahasa-bahasa yang bahkan Indonesia itu pun kan ada bahasa yang ilmiah, ada bahasa yang retorikal, ada bahasa yang kayak gimana, itu kan kemudian target audiensnya beda lagi kayak gitu, karena kan tujuannya tadi balik lagi ke purpose-nya kan beda lagi. Misalkan kalau retorikal tuh lebih ke yang penekanan atau mungkin menyerang kayak gitu, defensif yang kayak gitu-gitu. Nah itu kan harus disesuaikan lagi. Kalau tips buat cari keyword itu dari aku sebenarnya ini agak klasik, tapi aku ngerasain bedanya ketika memang kita banyak baca ya. Karena ketika kita banyak baca, kosakata kita tuh jadinya itu nambah, benar-benar yang nambah kayak gitu. Dan mungkin ketika memang tidak hobi di situ, kalau bisa kembangkan hobi untuk bertemu banyak orang baru kayak gitu, karena ketika kita kumpul ketemu sama orang itu biasanya ada aja gitu bahasan yang belum pernah kita dapet gitu, atau bahasa-bahasa dan kosakata yang
baru kayak gitu, dan itu bisa kita simpen gitu di dalam otak kita. Ntar ketika kita butuhkan, otak kita kan bisa nge-recall, kita kan punya kemampuan untuk nge-recall kayak gitu, recall of knowledge. Jadi sebenarnya ada dua itu, membaca dan banyak bertemu orang baru, teman-teman. Kayak contohnya, misalkan ini aku ada sempat buka juga, jadi ada satu mosi, dia tuh ngomongin dewan ini percaya bahwa homeschooling itu dapat mengembangkan kreativitas anak secara optimal. Nah, kita kan ngomongin homeschooling nih. Nah, kata-kata pembukanya misalkan public regulation versus personal freedom kayak gitu-gitu. Jadi kayak ini mirip-mirip juga kayak misalkan opening space ya. Misalkan kita kerja itu kan sekarang space-nya kan nggak bersekat gitu ya, nggak yang close space gitu kan, tapi opening kayak gitu. Nah, itu kan ada kaitannya sama personal freedom, personal space kayak gitu. Nah, itu gimana sih kayak gitu. Jadi kita hubungkan dengan emang hal-hal yang berkaitan kayak gitu. Ketika bahas homeschooling, bahas personal freedom juga, bahas apa. Jadi yang berkaitan itu kiranya itu bisa jadi keyword-keyword yang kalian cari. Oke, terima kasih. Terima kasih Kakak Rana dan adik Almira dan Kakak Almira. Semoga teman-teman sekalian bisa take notes ya, karena ya nantilah akan jadi kejutan. Tapi udah saya kasih kisi-kisinya nih ya. Saya ingin kalian membuat pidato. Mungkin sambil menunggu rilis dari saya, kalian bisa mulai cari-cari dulu pidato kenegaraan atau pidato kedatangan Barack Obama ke Indonesia kemarin. Kalian bisa meniru strukturnya mungkin ya, bukan meniru isinya, tapi kayak strukturnya, pembukaannya gimana, isinya gimana, terus di mana dia meletakkan keyword-keywordnya kayak gitu. Buat pidato yang menarik. Gitu. Mungkin itu aja. Kalau misalnya itu aja dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, mumpung kita masih sama Kakak Rana dan Kakak Almira di sini. Aku mau tanya sekali, boleh nggak sih? Tanya ke Kakak Rana. Iya, ke Kakak Rana. Dan Kakak? ke yang lain mungkin juga udah ada yang ngerasain bedanya. Ada nggak ya bedanya ketika kita structured gitu ya, sebelum kita melakukan public speaking atau speech gitu, dan yang tidak terstructured gitu, ketika kita dulu nggak biasain terstruktur sama yang udah biasain terstruktur, itu ada nggak ya bedanya kalau buat Kak Rara sendiri dan teman-teman mungkin ada yang udah melakukan itu? Kalau saya sih belum pernah pidato sih. Cuma kalau debat dulu pernah, saya bahasa Inggris ya. Sebelumnya itu ya baca-baca dulu kan tentang mosi-mosi yang udah dirilis ke peserta, itu dibaca-baca dulu. Mungkin sama lah kayak Kalmira. Terus pengalaman untuk ini lebih dari ke pengalaman saya bukan sebagai peserta debat atau pidatoers ya, atau lomba speech. Tapi kalau saya delivering materi selama webinar misalnya itu, karena dengan banyak pertama tuh kayak cari-cari materi, browsing materi yang sesuai dengan topik gitu ya. Dengan banyaknya topik yang saya baca gitu, lebih pede gitu, lebih percaya diri untuk menyampaikan isi presentasi yang udah saya buat gitu. Kan juga sama kayak presentasinya Mbak Almira tadi kan, di akhirnya juga ada reference-nya. Jadi lebih ilmiah dan gimana ya? Ya lebih percaya diri gitulah jawabnya. Ya, mungkin Karana mau jawab dulu sebelum pamitan. Halo ya. Jadi kalau di aku pribadi,
so far aku nggak pernah mau pidato ataupun tampil yang tidak terstruktur dan tidak terskrip, karena itu hanya akan menurunkan kredibilitasku sebagai orang yang oke dalam menyampaikan pesan pertama. Jadi kayak misalnya aku ada lomba mendadak gitu ya, kapan nih, nanti jam 3 gitu, sekarang jam 12. Aku nggak pernah mau, karena menurutku itu kredibilitasku akan berkurang, karena dalam speech itu aku nggak akan bicara hanya untuk menghabiskan waktu aja, tapi aku selalu harus mencari ada pesan dan tujuan di situ. Jadi aku perlu untuk riset, dan yang harus aku sampaikan tuh apa, kayak gitu. Jadi pasti ada waktu untuk persiapan. Tuh. Sementara kalau langsung itu kan nanti udah nggak ada pesannya, nggak ada goalnya. Akhirnya kan kayak sia-sia gitu. Paling bisa kentara itu kalau orang yang nggak terstruktur dan nggak persiapan itu mungkin ada beberapa kata yang diulang-ulang, materinya itu lagi ditekankan lagi kayak gitu. Terus manajemen waktunya itu juga terasa mungkin dia berusaha panjang-panjangin atau terlalu singkat dan nggak ada goalnya kayak gitu. Jadi balik lagi sih, kalau aku pribadi kan kayak sudah passion gitu. Jadi aku selalu persiapan dan latihan gitu guys. Karena malu juga ya kalau jelek ya. Iya, benar. Oke, Kak Rana, terima kasih. Atau mau ada kata-kata penutup? Oh ya, kata-kata penutup dari aku, guys. Public speaking itu memang bisa kalian pelajari. Tapi terlepas dari 5-10 buku yang kalian pelajari, jangan lupa untuk menyempatkan diri praktik gitu. Paling penting adalah gladi kotor dan gladi bersih selain bicara di depan cermin. Karena di situ kalian akan menerima feedback dan membuat yang 90% atau 80% itu menjadi 100%. Gunakan teknik dan pesan yang jadi kunci sehingga speech kalian yang mungkin hanya 5 menit, hanya 7 menit itu menjadi powerful. Karena yang jadi tujuan public speaker adalah bicara yang efektif dan berbekas sehingga pesannya tuh nyampe, bukan hanya sekedar tampil pegang mic ngomong di depan banyak orang begitu. Terima kasih Kakak Rana. Bagaimana Kak Almira, apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab. Terima kasih sharing-sharingnya. Ya, terima kasih. Kak Rana, mungkin saya persilahkan untuk leave dari room ini karena ada agenda yang selanjutnya yang sangat urgent juga. Iya. Terima kasih Kak Rana. Iya, thank you guys. Belajar terus. Thank you Bu Rana. Oke, guys, mungkin saya akan sedikit sharing tentang penulisan, belum. Tentang bagaimana menulis, ini tentang retorik mungkin ya. Bagaimana menulis, ya bisa lah ini, bagaimana menulis pidato misalnya. Kayak ini seperti semacam repetition, tapi ini parallelism. A pairing of or grouping of several related words, frasa, kalimat yang sama atau similar grammatical structure. Itu yang pertama tuh, bisa dibaca we cannot dedicate, we cannot, yang diulang kan we cannot ya, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. Ini ada di kutipan dari pidatonya Abraham Lincoln pada tahun 1863. Jadi emang repetition itu apa ya? Kayak kalau kalian baca surat Ar-Rahman tuh loh, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu kan diulang-ulang terus kan. Itu jadi kayak lebih gampang nyantolnya gitu loh di pendengarnya atau kita yang baca. We cannot dedicate, we cannot lagi diulangi lagi. We cannot hallow, ada 3 kali pengulangan we cannot di sini. Terus ada lagi di bawahnya. Ini contohnya dari pidatonya Richard Nixon. Those who have been left out, we will try to bring in. Diulangi lagi.
those left behind, we will help to catch up. Ini bagus sih. Artinya juga bagus. Terus paralelismnya juga bagus. Those-nya di sini, those who have been left out. Kemudian those left behind. Jadi siapa yang telah tertinggal akan kita coba untuk bawa masuk lagi, dan siapa yang tertinggal akan kita coba bantu untuk mengikuti. Jadi nanti misalnya kalian bikin bikin pidato, coba kayak selipkan paralelisme ini. Ada banyak lagi, nggak cuma paralelisme, ada anafora. Ini saya ngambil dari kelas Harvard IDX ya, kelas online tuh loh, IDX itu yang biasanya saya sharing video-videonya sama kalian. Kemudian ada juga pattern of sound, misalnya pakai repetition of consonant sound, terutama di awal frasa. Ini contohnya. The vitality of language lies in its ability to link the actual, imagined, and possible lives of its speakers, readers, writers. Di sini ada repetition of consonant sound-nya, ada vitality, ada ability, ada speakers, readers, and writers-nya. Kemudian ada juga contohnya di bawahnya, repetition of vowel sounds. Why is mock murder permitted? What is the cause of this awful slaughter? This question is answered, blah blah blah. And Negroes are linked to protect womanhood. Ini kutipan dari pidatonya Ida Wells pada tahun 1909. Ada juga sibilance, nanti mungkin kalian bisa baca lagi ya, saya taruh di e-learning, nanti saya tanam. Banyak banget di sini contoh-contohnya. Tapi kayaknya yang paling gampang tadi itu apa tadi? Paralelism, itu gampang banget. Terus ini ada lagi metafor. The use of word atau frase to symbolically represent another word. Dibuat contohannya gitu ya. Oke. Terus lagi ke atas ada lagi allusion, reference to another artistic word, person, place, or idea yang sangat famous, yang well known to the audience, in order to use it message or characteristics to illustrate the author message. Nah, ini mungkin bisa kayak kalau audiensnya kalian millennials seperti kalian, pakai artistic words atau orang untuk menggambarkan sebuah karakteristik atau sebuah tempat untuk menggambarkan karakteristik yang disukai oleh masyarakat milenial misalnya, untuk to use it message. Jadi untuk mendeliver message-nya itu ke audiens gitu supaya lebih ini toh maksudnya kayak gitu. Jadi lebih relate. Oke, gitu aja sih kayaknya. Nanti saya tanam deh. Masih banyak lagi sebenarnya kayak contoh-contohnya yang saya ambil dari Harvard tuh. Ini misalnya syllogism. Syllogism adalah kayak memformulasi untuk understand and test bits deduction. Deduktif. Tadi kan Mbak Almira juga udah ngasih contoh deduktif. Ya nggak sih tadi itu deduktif, terus ada apa lagi tadi? Yang 4 itu, kalian masih ingat nggak?
ini all college professor teach students. Premis yang kedua, Dr. Arnold is a college professor. Jadi Dr. Arnold teaches students. Jadi kayak dibuat apa sih? Ya ini premises dan konklusinya gimana kayak gitu. Ada banyak lagi di sini, mungkin bisa kalian baca lagi nanti. Kalau kesulitan bisa kalian translate aja di Google Translate. Udah jam 3. Kalian nanti MSDM jam berapa ya? Jam berapa, Jul? Habis ini, Bu. Lah ya tuh. Oke, maybe this is kita udah gak ada tanggungan lagi kan ya? Yang kemarin kan udah di pertemuan ke-13 di hari Rabu tuh ya, dijadiin satu ya. Ini pertemuan ke-14, pertemuan terakhir. Jangan lupa kalian absen, guys. Untuk tugasnya untuk UAS nantilah saya share mungkin lewat PIC masing-masing DN. Yang pasti sekarang saya minta kalian kayak browsing dulu pidato tuh kayak gimana sih. Jadi kalian ada gambaran gitu bikin pidato dan mungkin udah bisa mulai nge-draft. Tapi untuk temanya saya masih menunggu konfirmasi dari PJMK. Sekian aja, semoga dengan saya memberikan sharing session bisa improve dan menambah pengetahuan kalian tentang public speaking dan juga pidato. Seperti kayak kemarin udah sama Bu Ajeng di IG, sekarang sama Bu Rana dan juga Mbak Almira. Jangan lupa reviewnya ada di link form. Udah pada ngisi semua ya? Belum, Bu. Oke, jangan lupa absen juga di masing-masing DN 1, DN 2. DN 1 sudah saya buatkan attendance. DN 2 juga jangan lupa absen. Jangan sampai, Bu, saya telat, belum absen. Padahal udah diworo-woro. Terima kasih guys, ini last meeting untuk di semester untuk mata kuliah kehumasan. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman. Udah join, udah aktif bertanya, sudah aktif mengumpulkan tugas-tugas juga. Semoga apa yang kalian pelajari ini bermanfaat ya untuk kehidupan kalian selanjutnya. Terima kasih Diva. Ya, terima kasih. Saya akhiri session kali ini. Hari ini semoga kita bertemu lagi di semester depan di mata kuliah yang lain. Terima kasih guys. Bu, mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih, Bu. Bu Umi. Sama-sama Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Umi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Umi. Maaf, Bu Umi. Halo, Bu Umi. Ya. Buat yang DN2, presensinya belum ada. Iya, belum ada. Oh, DN2 belum ada? Iya. Ya, bentar lagi. Bentar. Oke, Bu. Makasih udah diingetin. Ya, sama-sama, Bu. DN2. Oke, saya setting mulai jam 2 sampai terakhir 15.30 ya. Jadi kalian ada waktu sekitar 45 menit untuk absen, jangan sampai telat.
Makasih Kalista diingetin. Silakan absen guys. Saya end meeting ya. Silakan kalian ada waktu sebentar untuk istirahat mungkin, atau untuk mandi atau untuk makan sebelum lanjut ke kelas MSDM. Thank you guys.